Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita akan mengikuti ibadah buah-buah hijau. Marilah kita bernyanyi dari buku MD nomor 96 ayat 1 dan ayat 2. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah mengubah kami dari kegelapan menjadi terang, dari maut menjadi hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami untuk memuliakan Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku MD nomor 9.
Pembacaan pertama Matius 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjaga seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat yang berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya pergi mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Markus 16 ayat pertama sampai ayat ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat orang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan ia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Pembacaan Lukas 24 ayat pertama sampai ayat 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu.
Tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kepala orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Kita memuji Tuhan dari UMB nomor 91. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu, saudara-saudaraku jemaat HKBP Ciledug, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita akan melaksanakan dan telah mensyukuri anugerah Tuhan lewat ibadah buah-buah hidup atau kebaktian subuh di dalam rumah kita masing-masing. Berita kemenangan
atau renungan untuk buah-buah hidup atau ibadah subuh yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 yang diawali dari ayat 24 hingga ayat 31. Saya akan bacakan buat kita. Mari kita dengar dengan baik-baik. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawabnya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus yang dirayakan seluruh dunia oleh umat Kristiani tentunya dirayakan bukan berarti berpesta pora, tapi menjadi perenungan. Kematian dan kebangkitan Yesus tentunya tidak bisa dipisahkan. Kematian dan kebangkitan dengan tujuan yang sama adalah untuk mengalahkan maut atau kematian, mengalahkan sengat iblis yang telah merajalela sejak manusia pertama. Berita tentang kebangkitan Yesus tentunya dengan iman kepercayaan kita itu adalah hal di luar logika manusia. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, tentunya murid-murid pada ketakutan, bersembunyi, bahkan lebih takut seperti zaman sekarang ini, takut akan penyakit. Walaupun masih banyak orang-orang yang tidak peduli akan perintah pemerintah atau gereja atau SOP yang berlaku, banyak yang ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan karena mereka tidak bisa menerima akan penghukuman oleh dunia kepada Yesus, penyaliban yang sangat-sangat mengerikan.
Mereka bersembunyi di satu tempat, di satu rumah. Dan rumah itu juga, pintu rumah itu dikunci rapat-rapat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat seperti itu juga Yesus datang. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah hadir walau dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh tempat atau waktu. Walaupun pintu rapat tertutup, namun Allah hadir dalam kehidupan mereka. Setelah Yesus tiba bersama dengan murid-murid itu, apa yang dikatakan? Apa ungkapan Tuhan Yesus yang pertama? Damai sejahtera bagi kamu. Kalau slogan sekarang itu Shalom. Kalau orang kita Batak itu Horas. Damai sejahtera adalah untuk mengusir rasa takut. Damai sejahtera adalah membawa ketenangan. Karena mereka sebelumnya pada ketakutan. Mereka takut disalibkan. Mereka takut dibunuh. Karena guru mereka telah mati, disalibkan dan dikuburkan. Tentunya sebagai manusia, wajar-wajar saja kalau murid-murid itu ketakutan ketika gurunya sudah dibunuh atau dieksekusi mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat rasa takut, Yesus menampilkan diri, menampakkan dirinya bahwa Ia telah bangkit, bahwa Ia telah hidup, bahwa Ia telah meninggalkan kuburan. Tetapi waktu itu, ketika mereka para murid itu berkumpul, ada satu murid yang tidak bersama dengan mereka, yaitu yang namanya Thomas. Mungkin kita tahu tentang Thomas Monodidok, Dolma, akhirnya si Thomas dohok katanya. Sulit untuk percaya, sulit untuk percaya. Waktu itu Thomas tidak ada bersama-sama murid yang lain. Walaupun mereka berkata kepada Thomas bahwa kami telah bertemu dengan guru, bahwa kami telah bertemu dengan Kristus, tetapi sama sekali ia tidak percaya. Dengan alasan, saya tidak akan percaya kalau saya tidak membuktikannya. Saya tidak melihat bekas paku atau dadanya, atau melihat sendiri. Itulah yang terjadi dalam iman kepercayaan dari murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Berselang 8 hari, setelah 8 hari, Yesus juga hadir menemui murid-muridnya. Artinya bukan hanya sekali ingin berjumpa dengan murid. Waktu itu juga Thomas sudah ada. Tapi ketika datang, Yesus datang bertemu dengan mereka. Kata yang terucap dari mulut Tuhan Yesus seperti yang pertama tadi, damai sejahtera bagi kamu. Itulah ungkapan Yesus. Lalu Yesus meminta Thomas untuk melihat bukti itu. Artinya Yesus tidak mau membiarkan Thomas, membiarkan murid-muridnya dalam rasa ketakutan. Yesus tidak membiarkan Thomas itu ragu-ragu akan peristiwa itu, bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah meninggalkan kuburan dan kuburan itu telah kosong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Setelah Thomas membuktikannya, lalu ia percaya. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Tuhanku, Allahku. Tuhanku, Allahku. Artinya, dalam renungan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, jemaat HKBP Ciledug, dalam bergereja ini, dalam beragama ini, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Untuk mengimani Tuhan kita Yesus, tapi harus kita mengandalkan iman dan kepercayaan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Martua ma'akana prosea adik sodi ite. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk meluruskan berita. Mengarahkan kita, mengarahkan manusia mengenal Allah yang sebenarnya. Agar manusia benar-benar mampu bersaksi, mampu berkata-kata yang lebih baik, mengimani Yesus Kristus, mampu berpikiran yang positif dan meninggalkan keraguan-raguannya, mampu untuk bersaksi dalam kehidupannya kepada orang lain, bersaksi di dalam keluarga. Bersaksi itu bukan harus di gereja, tetapi dalam pribadi. Kalau kita mengimani Kristus itu berarti untuk anak-anak, contohnya untuk sekolah minggu harus bersaksi untuk belajar dan belajar, berdoa dan berdoa, bernyanyi dan bernyanyi, dan menghormati orang tua. Tidak lagi harus diperintah atau disuruh, tapi sudah bisa mengambil sikap yang lebih baik. Artinya dengan Injil ini kita diperhadapkan untuk bisa lebih dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri bahwa Yesus telah memberi kehidupan. Jangan pernah berhenti untuk mengabarkan kemenangan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bahwa maut telah ditaklukkan oleh kuasa Allah. Berarti saudaraku yang kasih Tuhan, Paskah adalah haluan dalam bahasa Batak. Paskah adalah mengingatkan kita bahwa Allah telah membebaskan umat Israel, membebaskan kita dari jeratan maut, jeratan iblis. Paskah berarti itu mengubah yang lama menjadi baru. Dalam memperingati Paskah buat kita pada pagi hari ini, kita tunjukkan, mari kita tunjukkan di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, walaupun kita posisi sekarang ini stay at home atau bekerja dari rumah, harus tinggal di rumah, mari kita dengan tekun berdoa. Dengan kesempatan ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan kiranya memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan di hadirat Bapa atas penyertaan lindungan Tuhan, bahwa Allah hadir dalam kehidupan kami. Walaupun kehidupan kami kadang seperti yang terjadi, yang dirasakan oleh murid-murid-Mu ketika mereka bersembunyi dalam satu rumah, dalam satu tempat, dan mengunci pintu mereka dengan rapat-rapat,
dunia ini telah mengunci rapat-rapat karena ketakutan, tetapi anugerah Tuhan selalu hadir dalam kondisi apapun. Pada saat ini kami tahu kondisi kami yang menakutkan, kondisi kami yang membawa dalam kehidupan kami kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi dengan firman Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, bahwa kami mendapat sukacita, bahwa kami lebih percaya lagi, bahwa kami akan meninggalkan sifat yang lama menjadi yang baru, karena Engkau telah melepaskan kami dari maut. Terpujilah Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu HKBP Ciledug, dari yang terkecil, anak-anak kami yang kami kasihi, remaja Naposo Pulung, kaum bapak, kaum ibu, manula, dan sampai orang-orang yang tertua dalam jemaat, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesusahan akibat penyakit, akibat ekonomi, akibat pergumulan tatanan kehidupan di sekitar kami. Turunlah Engkau Tuhan atas kami, sehingga kami bisa menyelesaikannya, bisa kami menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, kami adalah orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mohon ampun Tuhan, tolong anugerah Tuhan mengampuni kami, membebaskan kami dari jeratan ini. Kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Paskah buat kita. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit.
Benar, ia sudah bangkit. Terima kasih buat kita semuanya.